pernah di mentor atau beliau sebagai instrukturnya, selalu dengan jargonnya instruktur bersenang-senang. Oke, mudah-mudahan di seminar kali ini juga kita akan bersenang-senang dengan beliau ya. Baiklah, lanjut Pak Iwan, silahkan memberikan paparannya, sharing ilmunya kepada teman-teman kita yang sudah tidak sabar nih, menunggu ketua kita katanya yang keren. Ayo, tunjukkan kekerenan Anda. Lanjut, Pak Iwan. Oke, siap. Saya coba share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Share screen ya. Ya, kalau aku di blank sini, saya nggak ketemu lah. Teh Airinda. Ya. Kelihatan? Ya, Pak Dirwo. Pak Iwan ada? Kelihatan Bapak Ibu? Insya Allah kelihatan. Kita boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Pak Iwan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih buat Bu Ana, Pak Sudirwo, Pak Adi dan Bu Ayi, dan teman-teman semua yang luar biasa. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah punya UMKM sendiri. Ada Pak Untung di sini juga ada. Alhamdulillah sudah hadir beliau. Dan juga nanti biar ada hal-hal yang mungkin juga kita sharing. Nah, teman-teman semua, saya langsung saja sebenarnya kita akan bicara yang namanya optimalisasi penguatan UMKM ekonomi kreatif dalam pendidikan pasar kerja Indonesia. Itu sudah pasti dalam kondisi seperti ini yang kita punya adalah demografi. Otomatis sekali demografi Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, saya nggak panjang karena nggak banyak ya di sini. Slide saya nggak banyak. Cuma dalam kategori ini, Bapak Ibu semua, yang kita harus tahu bahwasanya saya ambil dari teman-teman dari Kemenaker, ada bonus demografi yang memang jadi sisi dua mata pedang sebenarnya. Karena ada berkah, ada musibah, otomatis sekali. Kalau kita lihat berkahnya seperti apa? Berkahnya kita punya sumber daya yang sangat luar biasa. Kita punya usia produktif yang sangat luar biasa. Tapi juga usia produktif yang masuk ke pasar kerja yang setiap tahun bertambah sekitar hampir kurang lebih 3 juta. Nah, inilah kesiapan-kesiapan yang memang harus dipunyai oleh pemerintah dan UMKM sendiri. Berikutnya yang sekarang adalah pandemi efek. Otomatis banget, ya kalau kita lihat yang namanya pandemi efek udah jelas tuh. PHK, banyak yang dirumahkan, bisnisnya bangkrut, yang terdampaknya itu sangat luar biasa. Tidak hanya orangnya, tapi lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah, LPK, LKP, bahkan kementerian pun itu sekarang kena dampak. Kena dampaknya seperti apa ya? Banyak kena dampaknya. Ya seperti anggaran yang diturunkan sebenarnya, terus kegiatan-kegiatan yang tidak ada, bahkan untuk subsidi itu sulit sekali. Nah, hal-hal seperti ini itu karena pandemi efek. Tapi kondisi yang sekarang adalah kesiapan kita. Kalau kita melihat bahwasanya apa yang terjadi selama 1 tahun ini luar biasa ambruk kalau dibilang. Tapi bukan berarti yang namanya orang Indonesia itu selalu kita bicara untung, begitu sebenarnya. Berikutnya adalah ada disruption dan otomasi. Kalau dilihat, kita pasti punya yang namanya ada pekerjaan lama yang selama ini orang gembar-gembor ya datang dan lain-lain ya, face to face, tatap muka dan lain-lain. Otomatis banget itu sudah jadi tradisi. Ketika ada pandemi ini habis sudah. Habis dalam arti mereka tidak siap. Kalau yang tidak siap, selesai sudah. Mereka tidak mau misalnya tidak ikut perubahan ya selesai. Karena nanti akan timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang tadi dibilang oleh Pak Sudirwo. Seperti apa tadi? Ya ada seperti desain grafis. Terus model digital marketing. Itu ya akan mulai baru. Dan karena kenapa? Kompetensi yang berbeda. Sekarang sudah sangat banyak sebenarnya seperti teman-teman yang ada di karir Jitu sebenarnya, atau teman-teman di OKOC sebenarnya, atau teman-teman di tempat-tempat lain, atau sebenarnya ada teman-teman di komunitas Muhammadiyah sendiri yang punya kegiatan-kegiatan yang memang menaikkan kompetensi setiap bidang usaha. Itu sangat luar biasa. Nah, itu sebenarnya kesiapan kita. Berikutnya adalah yang terakhir, ini adalah kesiapan pendidikan vokasi. Nah, kebanyakan kita di sekolah itu kan rata-rata tidak sinkron dengan tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Kita sekolah, kita ngajar gitu, ibaratnya kita mendidik anak-anak kita, tapi kebanyakan nggak sinkron, gitu. Nah, sekarang buat apa kalau memang tidak sinkron? Ketika gurunya ikut
kita nyuruh misalnya ini siswa ini harus seperti ini, tapi gurunya tidak pernah turun di tempat kerjanya, di tempat magangnya. Nah sekarang itu banyak sekali sekolah-sekolah yang sekarang juga mulai untuk memagangkan guru-gurunya. Dengan di era pandemi ini, mereka punya waktu lebih banyak untuk berkembang sebenarnya. Bukan waktu untuk susah, waktu untuk sebenarnya ya sudahlah mau apa lagi ya, ini mental-mental seperti ini yang akhirnya membuat kita juga jadi hilang sebenarnya. Nah, berikutnya sebenarnya sinkronisasi kurikulum. Kalau kita lihat sinkronisasi kurikulumnya, jelas di situ. Karena setiap misalnya siswa-siswa SMK mau ngapain setelah lulus, kan gitu modelnya. Nah, kebanyakan sekolah, kebanyakan lembaga pendidikan itu tidak paham yang namanya pemagangan dengan prakerin. Mereka tidak bisa membedakan itu. Yang namanya prakerin otomatis sekali siswanya itu belum lulus, itu namanya prakerin. Kalau pemagangan berarti siswanya sudah lulus, dia sudah tidak sekolah. Dalam arti bisa ikut dimagangkan. Nah, sekolah bisa nggak melakukan pemagangan? Bisa. Dengan poin-poin bahwasanya sekolah itu punya program unggulan buat ngapain? Buat membuat program pemagangan. Anak-anak yang sudah lulus, kita coba magangkan di beberapa perusahaan. Itu namanya program pemagangan. Tidak hanya punyanya perusahaan, tapi itu adalah kerjasama bagaimana kebutuhan perusahaan dan pasar kerjanya itu menaikkan taraf ekonomi. Si anak ini punya kemampuan, punya sertifikat, punya kompetensi, dan dia bisa kerja nantinya. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa disinkronisasi. Gitu di kelanjutannya. Nah, kalau kita lihat, kita bicara, karena saya bicara metodologi, otomatis kita bicara kompetensi kerja. Yang namanya manusia, yang namanya kita, manusia Indonesia, berarti punya 3 hal yang namanya PKS, pengetahuan, keterampilan, sikap. Ini adalah jelas bagaimana kita, siswa-siswa kita, atau teman-teman kita, atau kalau dibilang orang-orang lah yang melakukan diklat atau yang lain harus punya pengetahuan, keterampilan, sikap. Pengetahuannya bagus, keterampilannya kurang, sikapnya bagus, nah, bisa diasah. Tapi kalau pengetahuan, keterampilannya bagus, sikapnya kurang, akan sulit ini sebenarnya. Karena mengasah ini tidak sembarangan. Nah, kebutuhan orang itu, kebutuhan sekolah, kebutuhan lembaga pendidikan, kebutuhan yang memang akan kita lepas di pasar kerja, di pasarnya, bagaimana kita bicara jujur di UMKM. Kalau misalnya banyak tipu-tipu sekarang ya, kalau dibilang gitu, tipu-tipu kita belanja online ya, oke murah, tiba-tiba ditransfer hilang orangnya, kan itu modelnya. Karena tidak punya sikap jujur di sana, karena dia tahu caranya jualan, dia tahu cara marketnya lebih oke itu kayak gimana, tapi sikapnya nggak jujur. Nah ini yang ngeri sebenarnya. Nah ini yang harus dipunyai oleh teman-teman sebenarnya. Dan ini juga harus disiapkan dari sekarang metodologinya seperti apa. Kadang orang suka gini, ada beberapa sekolah, beberapa lembaga pendidikan, mereka merasa bahwasanya saya sudah asesor, Pak. Iya, tapi mereka tidak ngerti yang namanya pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, apa yang mau diuji? Sebenarnya gitu. Nah, gimana gimana mau meningkatkan kualitas manusianya untuk masuk ke pasar kerja? Nah, itu, kalau dia sendiri nggak ngerti. Nah, ini, karena runtutannya harus punya, teknisnya harus punya, metodologinya harus punya, asesornya baru. Itulah kondisi yang harus dipunyai oleh siapapun yang akan ikut di sini. Gitu. Nah, berikutnya adalah ada lingkaran besar di sini, lingkaran besar yang namanya 5 kompetensi kalau dibilang. Kalau dibilang ini, dilihat bahwasanya si manusia ini task skill-nya seperti apa. Satu pekerjaan dia harus punya. Bagaimana dia mengopeni pekerjaan dia. Bisa nggak dia? Sabar nggak dia? Nah, itu modelnya. Berikutnya ada task management skill. Dia beberapa langkah pekerjaan, dia bisa mengerjakannya. Nah, gimana caranya seperti itu? Yang sering kita lihat adalah ibu kita, mak kita kan begitu ya. Ibu kita tuh kalau dibilang luar biasa. Luar biasanya apa? Mereka itu task management skill. Dia bisa masak, dia bisa, itulah contohnya mak kita kan modelnya gitu. Terus contingency management skill, penyelesaian masalah. CTPS. Kalau dibilang dalam pendidikan atau dalam lembaga pelatihan atau nanti teman-teman tuh harus kasih ke jadi mentor di UMKM, kan jelas ada critical thinking, problem solving. Critical thinking, problem solving. Kenapa seperti itu? Karena kita diajarin kritis dan diajarkan juga cara menyelesaikan masalah. Bukan berarti kita itu diajarin kritis tapi ditinggal. Nah, ini yang kebanyakan orang itu ditinggalin. Udah kritis, nah udah, karena terlalu banyak ngurusin orang, akhirnya repot, ditinggal. Gitu. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Nah, hal seperti ini juga teman-teman harus tahu. Nah,
Yang berikutnya job roles and environment skill. Jadi bagaimana kita di UMKM ini, bagaimana kita menjadi manfaat. Salah satunya adalah UMKM keren ya, kalau dibilang ini salah satu produknya di Magelang juga ada. Bagaimana sekolah ini dia bisa menjadi runtutan, bahwasanya jadi contoh di daerahnya. Ini ada kepalanya di sini. Itu dibilang bahwasanya di sekolahnya dia bisa dibuatkan apa? Ada desain grafis di sana, ada yang namanya kursus, ada yang namanya minimarket. Bisa dibayangkan siapa yang kerja di sana. Selain anak-anak yang sudah lulus, dia juga punya yang namanya anak-anak yang untuk praktek kerja di sana, dan itu bisa dilakukan. Nah, komunitas-komunitas ini juga harus diberdayakan, jangan sampai tidak diberdayakan. Berikutnya adalah transfer skill. Jadi adaptasi lingkungan. Setelah UMKM ini berdiri, kadang orang tuh UMKM itu kan kelemahannya satu, modalnya. Nah, ketika kita beradaptasi lingkungan tentang hal-hal baru, nah kita, teman-teman yang ada di sini harusnya mensupport mereka. Mensupportnya dengan cara bukan menjerumuskan mereka ke pinjaman-pinjaman seperti bank keliling bahasa kita ya. Gitu. Bisa dibayangkan itu bunganya seperti bangkrut misalnya, ya dia harus melunasi. Itu sebenarnya ada sistem bagi hasilnya, ada sistem apa yang dilakukan, apa yang harus dibutuhkan. Misalnya alat pemotong tempe misalnya, yang dibutuhkan bukan uangnya tapi alatnya. Kita berikan donasinya alatnya, bentuknya. Seperti ada beberapa lembaga ya, Lasnas, Basnas dan lain-lain, itu memberikan apa? Ketika orang itu membuka usaha, yang dia kasih adalah alatnya. Itu, alat dan pelatihannya. Nah, ini yang harus dikedepankan. Ketika hal-hal seperti ini dibutuhkan, nah harusnya bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Transfer skill. Jadi kita beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau ibarat kita naik mobil tuh bisa manual, bisa matic gitu. Lihat dulu nih spion kita gimana kan gitu. Lihat dulu. Tapi jangan terlalu banyak lihat ke belakang gitu. Lihat memori juga kurang bagus. Lihatlah ke depan. Itu yang akan lebih nyaman sebenarnya. Nah, ini interface-nya dan ketelusurannya. Teman-teman semua, kalau dilihat bahwasanya ini industri ada yang khususnya kemarin. Ini khusus industri ada, khusus kurikulum ada, sertifikasi kompetensi ada. Nah, SKK ini adalah lingkup bahwasanya harus ada sinkronisasi. Kurikulum kah? Terus kalau dibilang tidak hanya kurikulum, tapi di mana instruksi kerjanya, di mana kebutuhannya. Maka banyak sekolah, banyak kampus yang sudah bikin sekolah mereka atau kampus mereka atau tempat-tempat mereka itu udah kayak SOP-nya, SOP industri. Itu sangat luar biasa. Dan harusnya bisa dilakukan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini bisa dikemas dengan baik, dikemas dengan perlakuan atau kegiatan yang memang secara hukum atau secara regulasi diatur dan disesuaikan. Jadi jangan sampai teman-teman semua, loh kok bisa begini ya, gitu, kok bisa ya sama aja nih, atau ibaratnya gue udah bisa nih, kan gitu. Kebanyakan kita ngerasa bahwasanya udah bisa. Ya kalau sudah bisa buktiin gitu. Kadang kita ngerasa sudah bisa, ya sudah. Banyak teman-teman kita misalnya ada yang profesor, ada yang doktor misalnya, atau banyak lah. Ketika mereka diterapkan, mereka merasa bahwasanya loh ini bidang saya ini. Iya, tapi dia tidak beradaptasi. Nah ini yang harusnya teman-teman semua bisa paham bahwasanya regulasi atau cara beradaptasi itu adalah hal yang mutlak ketika Bapak Ibu akan mendirikan bisnis. Itu teman-teman semua. Berikutnya, nah ini salah satu contoh sebenarnya. Saya saya ngambil gambar ini sebenarnya tadi pagi. Kalau dilihat for familiar digital, ini selalu kita lihat ada Facebook, Gojek, Netflix, Traveloka. Nah hal seperti ini jelas. Ini udah keren Bapak Ibu. Tapi ada nggak UMKM yang memang baru mulai ada? Toboki. Pernah makan makanan Korea? Ya, ada Toboki, ada lain-lain. Itu kiosnya, itu hanya buka 7 juta. Itu penghasilannya satu bulan bisa 18 juta sampai 25 juta. Itu terbukti. Karena saya mendampingi adik ipar untuk bikin itu. Bisa dibayangin, hanya satu sekarang sudah punya 5 sampai 7 outlet sekarang. Modalnya hanya itu. Lah gimana caranya? Lihat. Oh, kebutuhannya mana? Cari tempatnya. Loh, sekarang yang booming apa? Kan gitu kalau kita bicara. Kadang kita suka lupa BLK kah, LPK kah? Udah kita di situ-situ aja. Kebutuhannya cuman ya kebutuhan kita nih ini Pak akuntansi. Padahal di situ kebutuhannya adalah bagaimana kita
untuk digitalisasi. Harusnya dibuka yang lain seperti apa kursus komputer lah. Harus lihat pasarnya. Kalau tidak dilihat pasarnya repot. Tuh. Nah ini salah satu sekolah yang memang saya melihat bahwasanya luar biasa. Ini kebetulan perusahaan ini dia mau menyediakan tempat magang untuk guru-gurunya. Gurunya loh ya, bukan siswanya. Jadi bisa dibayangkan Droptix ini sangat luar biasa. Ini kerjasama antara SMK Muhammadiyah 7 Jakarta dengan Droptix. Kebetulan Droptix ini adalah salah satu perusahaan desain yang cukup oke, yang luar biasa kalau dibilang. Jagoan-jagoannya ada di sini. Nah di sini kita harusnya lihat, oh iya, ketika kita mau buka usaha, kita kerjasama dulu dengan yang mana. Nah hal-hal seperti ini juga harus kita siapin. Nah ketika kita mau menyiapkan itu, kita siapkan semuanya. Kalau tidak siap, kolaborasi. Kan gitu modelnya. Nah siapa misalnya gini, kita mau misalnya tadi ada pendampingan seperti Pak Sudirwo bilang, kita mau bikin usaha, siapa yang mendampingi? Loh, kita siap untuk mendampingi itu sebenarnya. Dan kalau dibilang nggak usah pusing-pusing sebenarnya. Ada hal misalnya kita masuk ke komunitas ini, apa yang Bapak Ibu butuhkan, nah kita sounding seperti apa, Bapak sounding, nah kita akan pecahkan bersama-sama. Kan itu modelnya. Nah hal seperti ini Bapak Ibu bisa lihat, dan bisa dilihatlah sekarang. Ada Traveloka, ada, wah ini luar biasa, omsetnya sangat luar biasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat, ini adalah create-nya. Create yang tanpa batas kondisinya. Kalau kita lihat create-nya, nah ini adalah kunci bahwasanya Bapak Ibu siap atau tidak untuk beradaptasi di UMKM dan pasar kerja. Mau dia LPK kah, mau dia BLK kah, mau dia kampus, mau dia sekolah, siap nggak dengan yang ini? Gitu. Yang pertama, create understanding effort. Jadi butuh yang namanya usaha atau mengerti kebutuhan pelanggan, harapan pengguna pendidikan misalnya, pertimbangan pengguna pendidikan, ketakutan dan pernyataan sikap pelanggan. Kita itu ketika punya bisnis jangan baperan. Itu modelnya. Kebanyakan kita baperan. Baru dibilang proyek jelek lah modelnya, kurang bagus lah, baper kita. Nah, kita tidak boleh baper kalau seperti ini. Ya, yang paling fenomenal adalah salah satu brand saya nggak sebutin mereknya ya. Salah satu brand tas yang kemarin cukup fenomenal akhirnya disikat oleh pesaing-pesaingnya. Jadi nggak boleh baper gitu sebenarnya. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan dia ya itu urusan intern, tapi setidaknya ketika sudah masuk ke zona itu jangan baper. Karena kalau sudah baper selesai kita, produk kita habis sudah. Nah itu brandnya. Karena ketika kita bicara brand, pelanggan itu adalah bagaimana kita membiasakan untuk memberikan manfaat. Atau ibaratnya gini, manfaat yang kita dapat dari mereka-mereka itu apa? Dibalik aja. Jadi ada feedback-nya. Berikutnya create relevant information. Jadi harus ada informasi yang jelas. Jangan nih kita suka kejebak sama yang namanya promo-promo, diskon ini, diskon itu, diskon ini, diskon itu. Ternyata dia nggak benar kasih diskonnya. Gitu kan? Orang tahu misalnya 70 plus 20. Kalau orang-orang nggak tahu ya 70 plus 20 berarti diskonnya 90%. Kan gitu modelnya. Iya Pak, diskon Bapak kan lihat di 70 tambah 20, 90 enggak. Padahal diskon dulu 70%, setelah didiskon baru didiskon lagi kan gitu. Nah kebanyakan kita mungkin 2 menit lagi Pak Iwan, maaf. Oke, siap. Kebanyakan kita mungkin nggak lupa dengan itu. Terus creative positive impression. Jadi merencanakan proses-proses SDM, fasilitas. Ya tadi yang namanya orang butuh ya pasti butuh training. Butuh yang namanya kita jualan buku, kita jualan minuman. Masa kita nggak tahu rasanya apa yang enak Pak? Yang enak apa? Kopi. Kita tahu nih favoritnya apa gitu. Kita jualan buku nih yang bagusnya apa? Nggak tahu Pak. Ya karena nggak baca. Kan repot modelnya. Jadi harus merencanakan proses-proses itu dengan pelatihan. Create solution. Jadi selalu berusaha menentukan solusi, membuat mereka menyetujui. Jadi ketika ada komplain, jadikan komplain mereka adalah emas. Jadi solusi kita, Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu. Nah, itu harus dengan cara yang baik sebenarnya. Itu dengan cara public speaking yang bagus, komunikasi yang bagus, itu yang harus dipunyai. Create consistency development, berusaha memenuhi prinsip-prinsip yang bersifat pada pelayanan. Ingat, pelayanan. Kalau dibilang bahwasanya pelayanan itu bagaimana kita melayani mereka. Walaupun capek luar biasa itu, karena itu kuncinya. Ketika situ tidak ada, wah selesai sudah, bye-bye. Yang berikutnya, create innovation. Melakukan peningkatan yang berkesinambungan. Jadi jangan sampai kita pelit sama inovasi. Pelit. Apa yang saya lakukan, apa yang teman-teman lakukan, rata-rata kita gratis melakukan sesuatu. Kenapa? Loh, cuek aja. Yang namanya gratis, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat create innovation, inovasi ini meningkatkan, jadi ada hal yang memang nanti punya rasa, oh iya,
ada rasanya seperti kalau kita bicara oh iya, itu akan enak. Ada wawasannya. Yang terakhir, create inspire moment. Selalu menjadi inspirasi untuk setiap kesempatan. Produk-produk kita harus punya brand bagaimana enak dipandang, enak diingat, dan jadi bagian dan kebermanfaatan yang kalau dibilang luar biasa banyak. Kalau dibilang luar biasanya manfaatnya tuh ada produk-produk kita. Itu jualannya. Jangan sampai udah bikin produk, tempat jualnya nggak ada. Kesiapan produknya harus jelas. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman semua, be inspired for everyone. Saya punya quotes yang jelas. Belajar ikhlas. Kompetitor itu bukan enemy, namun sparring partner. Tujuannya bukan menjatuhkan, tapi menciptakan hegemoni marketing supaya bertumbuh. Nah, lembaga pendidikan dan perusahaan harusnya belajar untuk punya kekuatan untuk bertahan. Kita semua harus jadi orang-orang yang kuat. Nantinya ketika membuka usaha, jangan pernah merasa baru nggak laku sehari dia tutup. Nah, ini repot sebenarnya. Nah, mentalitas ini yang harus kita kedepankan. Ingat, hegemoni marketing itu adalah bagaimana kita bertumbuh dan kuat. Itu saja. Terima kasih Ibu Ai, teman-teman semua. Karena mungkin ini di sini gelap ya, jadi pakai lampu aja gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan yang luar biasa nih dari orang yang keren satu ini. Pak Iwan, Ketua Pilar Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Iwan atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman penggiat UMKM dan penggiat pendidikan. Di sini juga kita sudah ada dan hadir dari pimpinan harmoni.com. Assalamualaikum Umi Rina. Apa kabar Umi Rina? Alhamdulillahirabbil alamin, Teh. Iya, terima kasih Umi Rina sudah hadir di sini. Iya, bagi teman-teman semua, acara kita kali ini, seminar nasional kali ini disponsori juga oleh tvharmony.com yang menyiarkan secara langsung dari beberapa platform ya, Umi Rina. Ya. Terima kasih kepada Umi Rina yang sudah memfasilitasi juga untuk acara seminar nasional ini. Terima kasih dan selamat bergabung. Oke, kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Oh, saya lupa menyapa juga untuk teman-teman yang ada kesulitan tadi bergabung di Zoom, bisa juga langsung saja melihat di tvharmony.com. Di Facebook streaming live ya, Umi Rina bisa di situ ya, Umi. Oke, dan saya sapa juga buat buat penonton semua, buat penonton keluarga Indonesia, keluarga Harmoni Indonesia, dengan jargonnya atau tagline-nya untuk senyum keluarga Indonesia. Baiklah, narsum yang ketiga ini nggak kalah kerennya. Beliau juga sebagai seorang aktivis di Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro juga. Beliau juga seorang dosen perguruan tinggi UMITRA Lampung. Beliau sebagai consulting accounting, content creator juga. Beliau juga sebagai seorang founder Kacang Ijo Berdasi. Luar biasa nih, keren. Baiklah, kita sambut rekan kita, itu Bapak Adi Jaya Saputra, Eskom MTI. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, kita langsung aja ya Pak Adi. Ya, keren boleh. banget. Iya, Oke, kita langsung. Terima kasih banyak untuk Ibu Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Adi Jaya Saputra Eskom MTI. Di sini saya kebetulan adalah salah satu dosen perguruan tinggi di Lampung, UMITRA Lampung, dan saya juga owner dari Metro Techno Solution. Kemudian founder juga dari Kacang Ijo Berdasi, dan alhamdulillah
alhamdulillah ini saya harus sampaikan supaya materi-materi nanti semakin menarik. Kebetulan alhamdulillah saya di tahun 2016 juga adalah juara wirausaha muda mandiri. Jadi di Lampung itu ada beberapa juara wirausaha mandiri, dan di 2015 ada, di 2016, 2012 ada, yang 2012, 2015, 2016. Nah, yang terakhir saya, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Lampung salah satunya kita dari Metro Techno Solution mewakili gitu. Kemudian saya juga salah satu founder dari Kacang Hijau Berdasi. Kenapa dikatakan kacang hijau berdasi, Bapak Ibu? Kacang hijau berdasi ini adalah latar belakang saya, Bapak Ibu. Jadi sejak kecil saya adalah seorang pedagang. Memang hobinya itu adalah dagang, Bapak Ibu. Jadi dari SD kita sudah jualan es balon, kemudian jualan opak, kemudian di SMP kita jualan makanan-makanan anak-anak. Itu biasanya saya jual di TPA, kemudian sampai saya beli sepeda yang harganya cuma 150 karatan, kemudian diambil sama orang gitu. Hari Minggu kita lebaran, kemudian hari Jumat itu Bapak Ibu saya sepedanya diambil orang. Nah itu sangat membuat saya terpukul, karena pada saat itu saya beli sepeda itu emang susah banget. Kemudian setelah itu di SMK harusnya saya inginnya lanjut sekolah, tapi di situ saya ada kendala untuk biaya. Kemudian alhamdulillah ada tetangga yang memang suka dagang, kemudian dia arahkan saya cari tempat lokasi yang sepi, yang dimana lokasi itu ada pedagang yang pedagangnya itu tidak ada saingan gitu, dan dia rame. Kebetulan dulu di Lampung, di Metro itu ada namanya taman parkir, dan saya duduk di taman parkir itu, dan akhirnya saya menemukan kacang hijau itu. Dan akhirnya saya cobakan ke orang tua saya, apakah ibu bisa membuat bubur kacang hijau ini? Kata ibu saya, bisa, katanya. Kemudian hari ini juga saya dagang bubur kacang hijau, sedangkan gerobak belum ada, Bapak Ibu. Akhirnya ya itu saya paksakan untuk tetap jualan, dan saya coba pinjam gerobak, dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu saya bisa daftar sekolah, dan kemudian dalam waktu 8 bulan saya bisa membelikan ibu saya tanah gitu, tanah walaupun hanya sepetak ukuran 10 kali 15, dan saya juga di situ masih posisi masih sekolah ya SMK, jadi saya bisa membelikan ibu saya tanah itu sudah alhamdulillah, karena saya di Lampung itu hidupnya cuma berdua, Bapak Ibu, cuman saya sama ibu saya, dan orang tua sudah tidak ada yang laki. Jadi saya berdua memperjuangkan bagaimana nasib kami berdua. Nah itu adalah latar belakang saya, Bapak Ibu, sehingga saya bisa jadi dosen, saya bisa jadi juara wirausaha mandiri itu panjang sekali, Bapak Ibu. Nggak cukup waktunya ya Ibu Ayi ya. Kemudian untuk work experience saya di sini, saya adalah consulting accounting juga, ada beberapa perusahaan dan PT-PT yang kita pegang untuk laporan keuangannya dan mencari HPP-nya, Bapak Ibu. Gitu, untuk mencari HPP. Sehingga laporan neraca, laba rugi semua itu bisa kita pegang. Kemudian saya juga adalah content creator untuk YouTube dan beberapa aplikasi-aplikasinya. Di situ nama kontennya adalah Metro Techno Solution. Kemudian saya juga adalah seorang metodologi level 3 yang bersertifikasi BNSP, dan metodologi level 4 sertifikasi BNSP, instruktur training metodologi, trainer Kementerian Tenaga Kerja dan Human Resource untuk bisnis online. Jadi kita ada kelas namanya profesional digital bisnis. Nanti di akhir dari obrolan ini nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu materi-materi tentang konten kreator. Jadi harapan saya Bapak Ibu nanti mendaftar. Jadi di hari Sabtu nanti itu ada acara yang lebih keren lagi. Jadi beliau ini owner dari Sarisan Shop, dia yang paling keren. Dia bisa membuat konten kreator yang tadinya biasa-biasa aja, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Dengan omset yang luar biasa, karena
Dia tadinya cuma ngambil gambar, kemudian kalau cuma gambar aja nggak keren katanya. Tapi saya kepingin gambar-gambar ini orang itu terasa nyaman katanya. Nah gitu. Jadi itu harapan saya nanti Bapak Ibu bisa mendaftar untuk di konten kreator materi selanjutnya dari materi saya ini. Oke Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nah di sini Bapak Ibu, sangat penting banget ya di masa pandemik ini, materi ini keren banget Bapak Ibu. Materi ini tentang optimalisasi penguatan UMKM dan ekonomi kreatif dalam pendidikan dan pasar kerja Indonesia. Nah, materi ini kenapa dikatakan penting? Karena materi ini banyak sekali pelaku bisnis yang saat ini omsetnya itu menurun nih Bu, menurun drastis bahkan, sehingga tidak banyak yang akhirnya para pengusaha ini itu gulung tikar Bapak Ibu. Disebabkan oleh apa? Banyak sekali pelaku bisnis ini yang mentok gitu loh, yang mentok mencari ide gitu. Nah, kalau kita lihat dia mentok ini karena apa gitu kan? Karena dia mentok untuk mencari sebuah ide supaya bisnisnya ini tetap bisa berjalan. Ini UMKM ini kadang-kadang bingung, apalagi di wilayahnya itu yang terbatas koneksi internet, terbatas dengan yang namanya teknologi, terbatas dengan yang namanya wawasan, terbatas dengan teman-teman yang bisa membantu sharing dan berkolaborasi. Ini yang menjadi beban banyak pelaku-pelaku UMKM. Nah, gitu. Jadi karena terbatasnya ruang ini, jadi dia tidak bisa scale up Bapak Ibu. Dia tidak bisa membangun apa yang harus dia buat pada saat itu. Nah, itu yang jadi masalah saat ini. Kemudian terbatasnya pengalaman. Nah, terbatasnya pengalaman ini juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Jadi kalau dia basicnya adalah umpamanya ini, mohon maaf, banyak sekali bahkan yang lulusan SD pun itu menjadi pengusaha-pengusaha hebat, pengusaha-pengusaha keren. Yang lulusan SMP, lulusan SMA, mereka bisa bisnisnya bahkan miliaran. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi yang masalahnya pengalaman beliau untuk mengenal sebuah teknologi yang akhirnya nanti setelah beliau tidak mengenal teknologi, dan akhirnya laporan keuangan dia mungkin bisa jadi dibohongi sama karyawan, atau mungkin penjualannya itu diselewengkan di sana sini. Nah, itu jadi masalah Bapak Ibu ketika dia tidak punya pengalaman itu. Walaupun dia bisa membayar orang, walaupun dia bisa membayar auditor. Nah, ini tapi tetap masalah. Tapi harapan kami tadi apa yang dikatakan sama Pak Iwan itu adalah hal penting bahwa kita itu harus bisa memiliki sebuah kompetensi supaya apa? Supaya tadi kita tidak lagi dibohongi oleh banyak orang dan karyawan-karyawan kita. Nah, minimal ketika kita sudah paham, tidak harus kita yang kerja, tapi karyawan-karyawan kita yang kerja, tapi kita bisa memantau kegiatan dan aktivitas dia, dan kita bisa membaca data-data. Nah, itu juga penting. Kemudian terbatasnya pemahaman Bapak Ibu. Terbatasnya pemahaman ini yang terkadang kita juga jadi masalah. Dia sudah nggak punya ruang, nggak punya pengalaman, dia juga nggak paham kan dengan apa yang jadi masalah saat ini. Sehingga supaya gimana nih, supaya bisnis dia bisa naik, itu gimana? Tapi dia tidak paham dengan produk dia sendiri. Dia tidak paham dengan apa tuh yang bisnis dia, goal-nya itu mau dibawa kemana, itu dia tidak paham. Nah, harusnya di masa-masa pandemik seperti ini, dia harus bisa memahami, oh, ini masalah besar yang saat ini orang lain tidak bisa keluar, orang lain tidak bisa memegang sebuah produk. Nah, gimana cara solusinya? Dia harus paham produk dia dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ini supaya barang dia, produk dia itu bisa terjual, Bapak Ibu. Nah ini yang penting saat ini, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Tapi tidak juga banyak orang di saat-saat pandemik ini itu juga malah dia termotivasi bangkit gitu loh. Banyak sekali teman-teman, bahkan yang akhirnya teman-teman ini yang lainnya pada ada yang jual aset gitu ya. Ini enggak Bapak Ibu.
dia malah bisa dapat pendapatan omset yang luar biasa banget. Itu ada di Bali, itu ada Mister, aduh lupa saya namanya. Beliau itu keren banget. Beliau di saat pandemik dia malah menjual sebuah produk-produk yang dibutuhkan di Bali itu. Nah, itu keren banget. Mulai dari makanan-makanan cemilan yang orang lagi mager di rumah, nggak bisa gerak, nggak bisa kesana sini, dia buatkan produk, kemudian dia pasarkan secara online. Nah, dengan cara itu dia bisa meraih pundi-pundi omset yang katanya dia punya sekitar 2.000 sampai 3.000 karyawan, tapi yang dirumahkan sekitar 1.500, kemudian dengan dia bangkit dan motivasi dia untuk membantu orang banyak ini tadi, dia membuat sebuah produk yang dibutuhkan ketika orang-orang ini yang ada di rumah-rumah ini yang tidak bisa keluar di masa pandemi kemarin. Nah, dia membuat sebuah produk dan akhirnya dia jual secara online. Nah, ini ada beberapa orang-orang yang benar-benar motivasinya itu gila-gilaan. Nah, harapan saya Bapak Ibu, di sini di industri 4.0 ini, harapan saya Bapak Ibu yang di sini UMKM, kemudian ekonomi kreatif ini, harapan saya kita bisa berkolaborasi semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan teknologi saat ini di tahun 2021 ini banyak sekali teknologi yang keren Bapak Ibu. Teknologi yang bisa membawa kita untuk meningkatkan omset kita Bapak Ibu. Nah, aplikasi-aplikasi ini yang dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, harapan saya Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu tidak memiliki laptop yang canggih, kemudian Bapak Ibu nggak punya kamera DSLR yang canggih, sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman dari konten kreator yang ada di kami itu, kita bisa memberikan solusi-solusi kepada Bapak Ibu supaya produk Bapak Ibu itu bisa diterima di masyarakat gitu. Gimana caranya, teknologi apa saja itu bisa kita buat supaya Bapak Ibu penjualannya itu bisa naik. Nah, di teknologi 4.0 ini harapan saya Bapak Ibu bisa berkembang gitu ya. Kemudian ada lagi penguatannya. Nah, ini yang kita harus berkolaborasi antara UMKM dan ekonomi kreatif tadi. Kalau kata Pak Dirwo tadi itu ada beberapa kementerian yang berbeda. Bisa nggak sih kita berkolaborasi? Saya selaku UMKM punya produk, tapi saya tidak bisa menjual. Nah, itu yang kadang-kadang ini masalah berat untuk para pelaku UMKM. Punya produk, sudah dikemas baik gitu. Sudah punya izin, punya produk halal bahkan gitu. Tapi dia bingung untuk memasarkan di masa-masa pandemik ini. Itu juga teman-teman kreativitas teknologi ini juga. Nah, dia punya teknologi canggih tapi dia tidak punya produk. Nah, ini kan sebuah masalah yang harus ditemukan, dan gimana caranya mereka berdua ini di-combine, dikolaborasi supaya apa? Supaya saling menguntungkan Bapak Ibu. Harapan saya bahwa ya di sini akhirnya adalah goal-nya adalah untuk meningkatkan omset. Supaya apa? Supaya teman-teman UMKM bisa naik dan teman-teman yang punya wawasan untuk teknologi ini juga bisa bangkit juga, karena yang punya teknologi ini juga dia kepingin juga yang sudah ini kemarin sempat konsultasi ke kita, Mas, saya ini punya software, saya punya aplikasi, saya punya website e-commerce, tapi tidak ada pelaku UMKM yang bisa join sama kita. Nah, itu masalah. Nah, di sini saya juga lagi coba untuk membangun sebuah sistem Bapak Ibu, di mana saya ingin membantu UMKM, tapi ini untuk sementara ini kita pendaftarannya itu masih melalui
masjid atau marbot. Jadi harapan kita dia ketika dia mendaftar di sebuah sistem, dia sudah melakukan sedekah Bapak Ibu. Kemudian dari situ nanti setelah terdaftar, si pelaku UMKM ini kita saling menjual di masing-masing UMKM ini. Jadi kalau saya butuh produk A, saya tinggal panggil si orang yang memiliki produk tersebut. Ketika saya butuh produk B, kita juga seperti itu. Dan sistemnya adalah kita seperti poin Bapak Ibu, sehingga poin dan ketika itu di dalam satu grup, dia juga dapat potongan harga. Nah itu kita lagi coba bangun sehingga kita bisa berkolaborasi antara teknologi dan UMKM, dan UMKM itu bisa saling bersatu Bapak Ibu, supaya apa? Supaya ekonomi kita ini bangkit Bapak Ibu. Nah, terkadang bahkan kita juga pelaku bisnis ini sampai lupa untuk melakukan yang namanya sedekah. Nah, ini yang kita buat. Jadi dari hasil penjualan UMKM tadi itu ada beberapa persen itu kita arahkan ke masjid ketika dia mendaftar tadi. Nah, itu adalah sistem yang sedang kita coba bangun untuk saat ini. Tapi kita belum launching karena kita masih coba-coba terus, masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang coba kita fitur-fiturnya kita perbaiki Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sistem ini berjalan, nanti bisa kita share melalui majelis ekonomi ini. Nah, itu adalah kolaborasi yang sedang coba saya bangun antara UMKM, teknologi, dan jangan lupa sedekahnya melalui masjid tempat dia mendaftar tadi. Nah, itu sehingga bisnis dia bisa diridhoi, insya Allah, amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, banyak sekali lagi ya, Mas Adi. Iya, aplikasi e-commerce dan konten. Nah, ini aplikasi ini banyak sekarang yang sudah kita rasakan aplikasi e-commerce ini yang Bapak Ibu kalau bisa juga punya. Kemudian ada lagi kolaborasi UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, ini yang kolaborasi yang tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ini, nah ini Bapak Ibu, kolaborasi seperti apa yang kita harapkan. Nah, e-commerce tadi kita harus punya aplikasi, kita punya website yang bisa membantu menjual. Nah, aplikasi ini sedang kita bangun Bapak Ibu. Kemudian bisa melalui komunitas, bisa melalui badan pelatihan untuk menciptakan SDM supaya e-commerce tadi bisa berfungsi dengan baik. Kemudian bisa melalui founder-founder platform yang kita ajak kerjasama. Jadi bagi hasil atau seperti apa. Kemudian partisipasi perempuan lah Bapak Ibu. Di masa pandemi ini perempuan ini sangat bisa kita berdayakan. Kenapa? Karena daripada dia di rumah nganggur dan lain-lain, dia bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, bisa sambil nidurin anaknya mungkin. Nah, itu waktu yang sangat e-commerce. Kemudian adakan event. Nah, ini adakan event nih Bapak Ibu. Event seperti fashion show, tapi berbasis online. Kita cuma nyiapin ruangan 6x6, kemudian dia bisa fashion, dia bisa jualan online di situ. Kemudian membuat konten. Nah, ini membuat konten ini materi nanti yang akan dilanjutkan kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah konten-konten yang keren-keren. Nanti di hari Sabtu insya Allah ketemu lagi dengan owner Sarisan Shop untuk materi tentang konten kreator ini. Kemudian slide selanjutnya, terima kasih. Artinya sudah cukup Ibu Ai materi saya hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya terlalu cepat karena waktu yang diberikan hanya kurang lebih 30 menit. Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Adi. Kalau Bunda Ana manggilnya sih brother ya, Bro Adi. Benar. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Adi yang sudah memberikan paparannya, dan terus terang tadi saya sedikit menitikkan air mata ketika flashback ya tentang
bagaimana perjalanan seorang Mas Adi ini dari yang berjualan bubur kacang hijau sampai kehilangan sepedanya itu luar biasa sekali. Kamu nggak kunci mobil ora ya, Mas? Oh, betul, Pak. Mlebu kok. Pengen dia. Aduh, Pak Khalid mohon dimatikan. Oke, terima kasih. Kepencet kayaknya ya barusan. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita, tapi sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan, ada sambutan sedikit nih, ada pesan sponsor dari Ines Kosmetik. Kita panggil dulu Mbak Santi. Mbak Santi dari Ines Kosmetik. Ya, Teh Ayi. Mbak Siti, kok Mbak Santi sih? Assalamualaikum Mbak Siti, Teh Siti. Halo Teh Siti. Assalamualaikum Teh Siti. Halo Teh Ayi. Ya, apa kabar? Waalaikumsalam Teh Ayi, sehat? Alhamdulillah. Mangga-mangga Teh, kalau mau sedikit perkenalan atau memberikan sambutan untuk teman-teman silakan. Boleh. Nuhun Teh Ayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Nur Ayani, saya kosmetik. Selamat pagi untuk para peserta, para panitia dan semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, di sini saya mau memperkenalkan sedikit tentang Ines Kosmetik ya. Mungkin sebagian ada yang tahu tentang Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah brand yang sudah BPOM, sudah sertifikat. Khalid, maaf Pak Khalid. Make up dan ada body care, di mana untuk make up dikhususkan untuk para wanita untuk mempercantik diri, perawatan wajah, untuk kulit yang berminyak, untuk yang kulit yang sensitif, untuk yang berjerawat, bisa buat pria ataupun wanita ya. Tadi dan lulur atau body kosmetik ada produk terbaru yaitu Remover atau micellar water ya. Itu bisa untuk membersihkan dengan sekali wajah dengan praktis. Nah, Ines Kosmetik juga kalau misalnya di sini ibu-ibu, teman-teman mau berbelanja online, kita juga tersedia untuk belanja online walaupun kita diam di rumah saja. Kita bisa belanja online lewat Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, Kosmetik juga ada misal di aplikasi Play Store yaitu My Ines ya, dan ada internetnya www.ineskosmetik.co.id. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia karena sudah memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik sebagai support atau sponsor di acara hari ini. Terima kasih Teh Ayi. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Ines. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Teh Siti, sukses dengan Ines Kosmetiknya, dan terima kasih juga sudah mensupport acara seminar nasional kali ini. Terima kasih sekali lagi ya. Nanti ada hadiah atau giveaway yang akan dipersembahkan oleh Ines Kosmetik. Tunggu ya teman-teman. Dan sambil menunggu juga, teman-teman bisa sambil mengisi daftar hadir ya Pak Adi. Sudah boleh dibuka daftar hadirnya. Juga jangan lupa untuk mengisi evaluasi feedback ya, form evaluasi tentang seminar ini. Ya, oke. Ada satu sponsor lagi yaitu dari tvharmony.com kepada Umi Rina. Dari pihak tvharmony.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kerjasamanya kami dari TV Harmoni menjadi media partner di acara seminar ini. Luar biasa, saya menyimak dari sejak awal. Ini narasumbernya keren-keren. Teh Ai ya, kita bisa berkolaborasi. Dan di sebelah kanan saya ada founder TV Harmoni, ada Abi Iwan. Mungkin nanti akan bisa memberikan untuk kolaborasi TV Harmoni dengan UMKM ya. Silakan Bi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayi Linda dan teman-teman yang luar biasa ini. Jadi apa yang dikemukakan oleh para narasumber, kalau kita lihat sekarang, jujur ya, seperti kata-kata kolaborasi. Nah, ini menemukan momennya juga pada saat pandemik ini. Jadi kalau kita memiliki kelemahan, kita harus mau mengakui kekurangan kita, kelemahan kita, maka bergabunglah kepada mereka yang memiliki kekuatan. Itu intinya. Bagaimana kita bisa bertahan dengan kelemahan kita? Kita mesti belajar dan mau bergabung untuk mensukseskan satu campaign produk misalnya, atau membuat produk dan sebagainya. Nah, itu yang kita yakini. Dan kalaupun nanti ada yang bertanya, apakah dengan pandemi ini selesai juga kolaborasi? Oh enggak. Sadar atau tidak sadar? Sekarang udah hampir 1 tahun loh kan, pandemik ini. Betul. Dan diyakini, walaupun pandemik ini selesai, tetap yang namanya offline dan online itu akan terus. Bahkan gila-gilaan. Kemarin sama tim kita ditunjukkan bagaimana teman-teman yang bergerak di bidang pameran sudah bikin buat kebutuhan UMKM untuk pameran secara virtual. Hebat tuh, saya bilang, luar biasa. Terus saya punya teman tuh namanya Pak Joko Intarto. Pak Joko Intarto itu adalah teman saya yang orang yang sering dimintai pendapatnya oleh Dahlan Iskan. Orang ini menurut saya sangat berpengaruh karena dia adalah sekarang adalah pengusaha webinar profesional. Dan saya mengira dia merintis usahanya itu sejak pandemi. Oh tidak, katanya dia sudah ngulik ini, menekuni ini sejak 2009. Dan dia memetik hasilnya pada saat pandemik ini. Jadi kita salah mengira kalau itu ujuk-ujuk, enggak. Jadi buah ketekunan itu beliau menikmati sekarang, dan hebatnya juga beliau berbagi sampai ke detail bagaimana menciptakan sebuah webinar. Seorang Joko itu rela berbagi, dan karena dia berbagi, ordernya banyak terus, sehari minimal 3 itu. Untuk webinar profesional, luar biasa. Jadi kalau orang yang ikhlas, tulus belajar itu, dia akan selalu didatangkan dengan anugerah-anugerah ya. Banyak yang tidak terduga, beliau sering cerita. Nah, itu penting. Jadi sekarang ini kalau menurut saya UMKM itu perlu saling bersinergi satu sama lain, berkolaborasi dengan mereka yang sangat menguasai IT. Nah, ini penting. Kemudian digerakkan oleh visi misi tadi untuk membangun secara bersama. Harmoni sebagai contoh, kita berkolaborasi dengan teman-teman dari yang punya program Harmoni untuk Negeri. Itu mewadahi para rektor, para dosen, para mahasiswa nantinya untuk apa? Untuk berbuat bagi negeri. UMKM juga gitu kan. Jadi nanti mereka, sebagai contoh Pak Eki Bayhaki itu kan Direktur Citarum. Nah, beliau yang memimpin proyek ini, berkolaborasi dengan Harmoni. Dan kita akan bersinergi juga dengan media yang lain. Untuk apa? Ujungnya agar Citarum harum itu bersih. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Begitu. Iya. Oke, siap ya Teh Ai, kita berkolaborasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Umi, jargon untuk tagline untuk Harmoninya boleh Umi? Oke, TV Harmoni untuk Senyum Keluarga Indonesia. Oke, terima kasih Abi Iwan, Umi Rina selaku perwakilan Direktur dan Founder dari tvharmoni.com. Oke, terima kasih atas kolaborasinya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti teman-teman UMKM juga dari seluruh Indonesia bisa berkolaborasi dengan TV Harmoni. Jadi kalau ada barang-barang
UMKM yang ingin direview bisa menghubungi saya. Siap. Oke, nanti kita review, nanti kita tampilkan di tvharmony.com. Gitu ya, Umi ya? Ya, siap. Oke, siap. Promo nih. Oke, baiklah teman-teman, saya akan bacakan beberapa pertanyaan nih. Oke, pertanyaannya dari Syera Sailendra. Izin bertanya dong, mengapa di negeri ini tidak ada sinkronisasi lulusan perguruan tinggi dengan pekerjaannya? Lulusan S2 boleh ambil job lulusan SLTA atau S1. Menurut saya ini sangat ironis. Bisakah fenomena ini dilakukan pembenahan dan bagaimana caranya? Oke, ini siapa nih yang mau jawab? Silakan kepada para narsum. Mangga. Oh ya, oke. Pertanyaannya sudah ada di Permendikbud yang terbaru, kalau nggak salah Permendikbud nomor 50 ya, kalau nggak salah, tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya, itu sudah ada regulasinya. Cuma teman-teman semua jangan kaget nantinya, jangan kaget karena di regulasi itu pun nanti kita bertahap prosesnya. Nah, biasanya sinkronisasi ini rata-rata untuk teman-teman semua itu kesiapan sekolahnya, kesiapan kampus. Nah, sudah siap kampusnya, tapi tidak siap perusahaannya atau tidak siap misalnya rekanannya. Ini yang sering terjadi. Nah, biasanya ya kalau dilihat gini, ada salah satu kasus sebenarnya, salah satu kasus yang lucu. Ada seorang guru, dia seorang CPNS, dia mendaftar pendidikan, mendaftar untuk D3. Padahal dia lulusannya D4. Ketika dia berkas lolos dan lain-lain, ternyata dia tidak diluluskan karena dia melebihi ekspektasi. Jadi harusnya cuma yang dibutuhkan D3, yang daftar D4. Padahal sudah diterima. Nah, itu luar biasa. Nah, itu salah satu kasusnya. Nah, hal seperti ini sebenarnya bukan berarti S2 bisa ngambil yang SMA, bukan sebenarnya. Nah, berarti ada hal yang bisa jadi pekerjaan-pekerjaan itu dia downgrade sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita downgrade sebenarnya tidak ada masalah. Cuma harusnya adalah ketika teman-teman yang punya ijazah atau yang memang kalau dibilang punya kemampuan yang lebih tinggi, dia downgrade-nya untuk besar. Jadi kalau bahasa kita, jangan pernah kita kan orang-orang suka bilang gini, kita harus keluar dari zona nyaman gitu kan modelnya. Enggak gitu, harusnya kita lebarin zona nyaman kita. Nah, tadi downgrade kita share dengan yang lain. Nah, itu untuk pertanyaannya. Jadi kalau dibilang sinkronisasi ini sudah ada Permendikbudnya. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman semua yang di lingkungan pendidikan, yang terus teman-teman semua ada di BLK, teman-teman semua yang ikut terjun ya mengawal yang namanya UMKM ini, karena kan kita butuh, kalau UMKM itu tadi ada, kalau dibilang UMKM itu butuh yang namanya produk. Ya, produknya apa? Siapa yang ngejualin? Ada salah satu kasus sebenarnya gini, ada salah satu kasus penting ketika ada koperasi lah ya. Koperasinya ini dia mengedepankan produk-produk UMKM. Bisa dibayangin tuh. Ternyata penuh nih koperasinya. Minimarketnya penuh. 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga tidak penuh. Bulan keempat tidak penuh. Kenapa? Karena tidak siap produknya. Nah, harus ada apa? Harus ada komitmen jelas. Siap nggak nih untuk 1 tahun? Siap nggak untuk 6 bulan? Tadi kalau dibilang gimana caranya untuk mengupgrade anggarannya? Ya tadi kerjasama, misalnya contoh ya, kerjasama dengan rekan-rekan di daerahnya. Dengan misalnya dengan syariah, bank syariah, atau dengan lembaga amil zakat di sana. Karena kalau kita lembaga-lembaga seperti itu bisa jadi contoh seperti di Kalimantan kalau tidak salah itu. Ada komunitas gereja di sana yang sangat luar biasa, dia punya hampir 1.000 dan asetnya 1,4 triliun. Nah, itu salah satu yang dia berdayakan UMKM-nya. Gimana mengemasnya? Gimana caranya sampai kita tuh bisa nih warung-warung ini aman. Kalau belum untung, kalau disupport, belum untung disupport gitu model. Ada apa masalahnya? Gitu loh. Jangan belum untung ya sudahlah Bu, Ibu bayar aja. Nah, ini mati sudah. Selesai sudah kan gitu. Nah, ini memang harus ada kerjasama rekanan yang bagus. Nah, kalau dilihat di sini ada beberapa teman-teman Muhammadiyah juga banyak juga
tidak hanya di Metro ya, tapi ada di Jateng, ada dari beberapa teman-teman di Jawa Timur, itu juga sangat luar biasa. Nah, jadi program ini kalau buat saya ya, sinkronisasi itu penting karena untuk mengukur sebagaimana kita kalau dibilang kalau kita punya apa ya, orang-orang yang oke, otomatis kita juga punya UMKM yang nantinya oke juga dengan ya yang pasti harus sabar, namanya bisnis mah gitu. Ini salah satu contohnya, saya boleh share screen dulu. Ini dia. Maaf. Ini salah satu contohnya. Bisa dibayangin ya. Nah, ini adalah punya beliau. Beliau ini kalau dibilang ya tadi, ya orang coffee beer itu hal-hal yang beda ya. Coffee beer, orang nyari coffee beer tuh di mana kan gitu, nggak tahu kan. Nah sekarang booming dia carinya dengan harga misalnya berapa. Ini coffee beer itu kan jadi dari Jember kan, kebanyakan dari daerah lah itu ada. Nah hal seperti dia ambil model-model seperti ini. Dan ini kios pertama yang omsetnya sangat luar biasa, omsetnya hampir 20 juta satu bulan, gila itu namanya. Dan sampai sekarang dia punya sampai 7 kios. Ownernya dia adalah lulusan pariwisata dan dia juga area manager waktu di kalau dibilang ada sebuah perusahaan tuh Avocado Lovers. Nah ini salah satu pendirinya. Kenapa? Nah dia turun, dia pengen punya usaha sendiri. Nah sebaiknya hal-hal seperti ini harus dikuatkan. Ya berani nggak punya usaha sendiri? Modalnya kecil loh itu, 5 juta, 7 juta, ya kan? Produknya dari mana? Kerjasama. Bisa buka di Lampung, bisa buka di Kuningan, bisa buka di Padang, nggak ada masalah itu. Gitu. Bisa buka di daerah. Lihat makanan apa yang jadi ciri khas. Biasanya makanan, apalagi kalau kita tuh Korean lover ya, bukan Korean lover lagi, Korean lover. Jadi kalau bahasanya kita tuh kalau udah lihat makanan Korea atau drakor itu hobinya begitu. Kenapa kita nggak ambil momen itu? Gitu modelnya. Ya. Oke. Thank you Pak Iwan atas penjelasannya. Mudah-mudahan rekan kita Bapak Syera atau Ibu Syera nih ya, Ibu Syera Sarilendra bisa puas dengan jawaban. Mudah-mudahan sih nggak puas juga, jadi bisa bertanya langsung nanti secara japri aja ya ke Pak Iwan atau mengikuti webinar selanjutnya. Oke, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Ini saya baca 2 aja lagi ya. Bagaimana SMK yang di daerahnya tidak banyak industri? Ada beberapa saja, tetapi jumlah SMK dan siswa banyak. Misalnya di Aceh. Bagaimana solusi prakerin dan pemagangan? Pak Iwan lagi nih. Ada lagi? Ya, yang lain dong. Pak Dewo kayaknya lagi ada pertemuan, Pak. Jadi gini modelnya. Kalau kita lihat yang namanya SMK, ya nggak usah pusing sebenarnya. Loh, kenapa kita nggak bikin aja? Contoh seperti ada salah satu sekolah di sini ada sekolahnya nih. SMK Muhammadiyah 7. Dia itu bikin lembaganya. Dia bikin seperti bank ini, dia bikin seperti kerjasama dengan tempat fotokopi, dia kerjasama dengan di depan itu. Dia langsung tembak. Tembaknya apa? Gimana caranya? Orang buat gitu. Orang buat yang namanya kita belajar marketnya seperti apa, masuk ke marketing, bikin brosurnya, masuk desain grafis, masuk kayak itu modelnya. Kenapa kita nggak bikin tuh dari kerjasama? Ya sekarang kalau pemagangan dan lain ngurusin perusahaan besar, ya belum tentu juga, apalagi sekarang. Tapi modelnya kita mulai dulu dari sekolah-sekolah itu, gitu. Itu yang dilakukan nih. Itu juga dilakukan oleh SMK 2 Muntilan itu. Nah, itu juga melakukan itu. Kenapa tidak? Jadi kalau memang kita tidak punya, ya udahlah, kita nggak punya harta banyak bahasanya gitu loh. Kenapa kita nggak kerjasama dengan teman-teman yang ada di sana? Gitu. Kalau di Aceh itu banyak lembaga-lembaga LPK atau LKP yang mau menerima misalnya desain grafis atau otomatisasi untuk yang kalau bahasa AP, administrasi perkantoran. Nah itu banyak mereka kerjasama di sana. Pemagangannya ya di sana. Gitu. Mereka ngajar kah? Mereka kerja kah modelnya? Kerjanya di bisnis center, di bisnis kecil seperti di pasar. Nah, kenapa modelnya? Bisa nggak dengan logika gini? Kita di pasar kok, di pasar itu kita modalin mereka gimana caranya administrasi yang benar. Kita dampingi mereka. Gitu kan, didampingi
Biasanya kan orang nggak mau kan? Lah, didampingi sama anak-anak ini, didampingi sama gurunya. Kenapa nggak bisa gitu? Bisa saja. Jadi membuka peluang lebih besar. Jangan kita berharap bahwasanya ada saja yang memang ya enak dengan perusahaan, nggak juga. Kalau dilihat bahwasanya ada yang nanya nih, Pak, modal 5 juta besar, Pak, ada nggak bisnis nggak pakai modal? Ada, gitu. Bisnis nggak pakai modal, modalnya cuma internet, gitu. Ya beli barang kalau ada yang beli ya transfer dulu baru beli kan gitu modalnya. Gitu ya teman-teman. Jadi buka dulu lingkupnya. Nah itu yang banyak dilakukan. Ini dilakukan dari sekolah-sekolah. Terus ada juga kalau misalnya daerahnya misalnya, oh daerahnya susah nih Pak, kita hanya bisa jualan teh misalnya. Loh kenapa? Bisa jualan kopi misalnya. Kenapa enggak? Kenapa sekolah-sekolah di sana yang ngambil jurusannya kopi, manajemen kopi gitu dia. Pak, kalau dilihat bahwasanya kita kan terlalu ini nih kaku dengan kurikulum kita. Yang namanya kurikulum kita itu kan kurikulum yang namanya berbasis kreatif. Ya kreatif lah gurunya, kreatif tempat-tempatnya. Kalau kita selama ini ngerasa bahwasanya, ya kalau misalnya kita nggak ngikutin kurikulum, loh kurikulum yang mana? Gitu. Sekolah kita itu kita yang sekarang manfaat akreditasi apa sih buat sekolah-sekolah kita, buat lembaga pendidikan kita, buat UMKM kita, apa akreditasinya? Akreditasi yang penting adalah akreditasi masyarakat buat tempat-tempat kita, buat sekolah kita, BLK kita, LKP kita, itu UMKM kita, wah enak di sana, itu kita jajan tuh murah 10.000, kenyang kan model gitu. Kenapa nggak coba begitu? Image-nya adalah jangan pernah berpikir image-nya mahal, tapi kita berpikir murah tapi kualitasnya oke. Kita coba seperti itu. Rekanan-rekanan itu penting. Gitu teman-teman. Udah. Silakan Bu Ai. Oke, terima kasih Pak Iwan sudah menjawab pertanyaan dari Pak Abokosim di Medan barusan ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Jaya Rianto. Ini mungkin kayaknya cocoknya dijawab oleh yang muda nih, Mas Adi. Kesannya Pak Iwan udah tua gitu ya. Oke, Mas Adi. Mohon izin mengajukan pertanyaan. Bagaimana kita sebagai pemuda merubah cara berpikir tentang hal baru atau memulai peluang usaha yang baru di daerah kita, karena banyak anak muda yang banyak punya waktu luang, yang lebih sebagai contoh yang banyak punya waktu luang yang lebih, gitu maksudnya ya. Sebagai contoh banyak UMKM di Pulau Jawa yang bergerak pada bidang peternakan ulat Jerman, Hongkong, dan lainnya. Usaha seperti masih banyak peluang untuk meningkatkan perekonomian dan hal-hal baru tersebut susah diterima di lingkungan baru. Oke, terima kasih. siap Ayo, Ibu Ai. Mas Adi. Oke, terima kasih buat Ibu Ai. Saya coba menjawab Ibu Ai. Jadi gini Bu Ai, alhamdulillah saya juga kan bergerak di bidang kepemudaan-nya. Jadi di sini teman-teman yang lingkungan saya itu kita coba memberdayakan mereka dengan cara apa. Kalau kemarin itu di masa pandemik itu masalah yang paling sangat ini itu mereka pendapatan mereka itu nggak ada. Bahkan orang tuanya itu banyak yang komplain, bingung gitu mau ngapain gitu loh. Akhirnya saya coba, yaudah yuk kita bikin sesuatu yang biayanya murah tapi bisa bermanfaat. Jadi saya di lingkungan kemarin ini kita buat hidroponik dan aquaponik, Mbak Ai. Jadi aquaponik yang seperti apa? Jadi kalau Bapak Ibu itu punya sedikit celah ruang untuk halaman apa ya? Lahan tapi nggak ini. Saya ada sisa ruangan gitu. Nah, itu saya pakai terpal gitu. Di situ saya coba masukin ikan nila, ikan gurame. Kemudian tapi di atasnya itu ada kangkung, ada caisim, ada produk-produk yang lain yang akhirnya nanti secara berbarengan itu dapat menghasilkan. Nah gitu. Jadi kalau kebutuhan supermarket kayak contoh di sini itu ada Chandra. Kemarin kita coba komunikasi sama Chandra. Mas Adi bisa sebenarnya kalau Mas Adi bisa memenuhi kebutuhan kami. Dia butuh 3 hari sekali itu Mas Adi harus bisa masuk gitu loh sebagai pemasok dari kangkung hidroponik tadi gitu loh. Nah tapi saya sendiri karena nggak punya lahan kan kita lagi cuma memanfaatkan ruang-ruang kosong tadi untuk pemuda-pemuda ini.
mereka ini kita kasih terpal, dan dia izin di rumah itu, kemudian bapak ibunya mengizinkan, kemudian kita langsung buatkan di situ. Modalnya berapa? Cuman modal terpal itu juga kita kemarin pakai yang biasa aja, kemudian modal yang paling murah lagi kita pakai itu Bu, pakai botol aqua yang gede itu. Nah itu disambung, dan biayanya murah banget, tapi hasilnya keren banget Bapak Ibu. Selain bisa membantu lingkungan di masa pandemik, dia juga bisa jual hal-hal yang paling murah adalah dia bisa kasih ke bakul-bakul yang jualan pagi-pagi Bapak Ibu. Nah itu bisa dibantu lewat situ. Ikannya bisa dikonsumsi sendiri, bisa juga dijual Bapak Ibu. Itu di masa pandemik yang kemarin itu lagi banyak banget masalah. Dan alhamdulillah ketua majelis ekonomi kita kemarin sudah selalu saya kirimin, Bun, ini ada kegiatan ya? Pemuda-pemuda di sini gitu. Iya gitu. Ya, jadi iya siap. Itu hal yang paling mudah di masa pandemi kemarin. Ada nggak cara lain biarin pemuda-pemuda ini supaya bisa tanpa modal? Ini kan masalahnya ini, kalau tadi kata Pak Iwan, ada nggak bisnis tanpa modal? Ada. Kita bantu tadi, yang kalau saya tadi itu adalah di materi kedua itu tentang perempuan gitu. Gimana caranya ibu-ibu ini kita bisa manfaatkan. Hilang Mas Adi suaranya, sorry. Kepencet. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa memeluangkan anak-anak muda ini supaya dia anak muda ini rata-rata megangnya HP dan paham teknologi. Nah, dia ini kita manfaatkan untuk memasarkan produk-produk UMKM tadi. Kita kerjasama sama mereka. Mereka update status terus, update story terus. Nah, nanti diarahin. Nah, sistemnya adalah bagi persentase, walaupun hanya kecil, dia orang seneng kok, gitu. Tapi untuk membangkitkan itu tadi, kita kumpulin dulu. Kalau saya sih biasanya saya kumpulin dulu, kemudian kita ngobrol bareng, mau nggak kamu orang dapat penghasilan? Caranya seperti ini, kamu orang bantu jualan UMKM yang ada di Kota Metro ini. Nah, itu gambaran yang paling gampang. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang lebih jauh, boleh WA saya. Nanti WA-nya boleh ditulis ya di kolom chatnya ya. Siap Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Adi. Ini sebetulnya udah jam 11 lewat, tapi door prize belum saya bagikan. Ada 8 paket door prize dari Ines. Ada 3 paket dari Kirana Gold. Wow. Berupa mini gold nih buat 3 orang pemenang. Dapat emas ini. Iya, wow, mini gold ya. Oke, tapi sebelumnya saya pengen foto dulu nih. Saya pengen foto dulu seluruhnya, bisa nggak Mas Adi? Boleh. Layarnya bisa tampilin semua. Oke, kita tampil semua, tampil sebaik mungkin, sekece mungkin. Oke, semua ya, udah tampil ya, Mas Adi? Iya. Coba dilihat di sana sudah tampil belum ya? Sudah Ibu? Cuma berapa orang ini? Oh gitu, oke, sebentar Ibu. Mas. Oke, bisa bantu ya. Oke, ibu-ibu sambil bersiap-siap, ambil posisi yang bagus. Kita fotonya foto KTP dulu ya. Iya. Foto KTP, jadi fotonya resmi dulu. Oke, semua sudah siap. Oke, Mas Adi yang ambil ya. Oke, sebentar Ibu, itu admin yang khusus untuk screenshot sudah ada sendiri sih. Sini saya lagi kolaborasi, lagi koordinasi dengan tim. Koordinasi. Iya. Sebentar ya Ibu, itu kita kasih ke C-host-nya Ibu Sari. Sudah siap untuk print screen? Oke, siap. Nanti kalau saya hitung 1, 2, 3, boleh semua siap-siap untuk senyum, Bapak Ibu. Oke, semua posisinya dalam posisi foto KTP ya? Duduk tegak. Boleh pakai checklist, Bu? Atau yang lainnya mungkin? Belum dulu, Bu. Itu dulu aja dulu. Oke, nanti. Oke, siap. Oke, siap. Ini udah siap? Oke, 1. Tapi kan ini ada 8 layar, berarti siap-siap tetap senyum untuk 8 layar. Nanti kalau udah selesai baru kita kabarin. Siap. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3.
Oke. Sudah? Bentar, Bapak, bentar. Masya Allah. Diulang lagi, diulang. Diulang lagi. Oke. Kenapa? Oke. Screen Boleh itu ganti gimana? posisi sekarang, boleh dengan kompetennya? Kompeten, boleh lah ya, kompeten. Kompeten, dan untuk senyum keluarga Indonesia, senyum juga kan begini. Oke, kita semua senyum. Udah nggak apa-apa, oke. Ya, cepetan. Sudah, Ibu Sari? Boleh? Bentar, Pak, bentar. Belum. Timnya Udah lagi mulai, pegel. Pak. Bentar ya, Ibu, sebentar. Maaf, Pak, Bu. Ibu Sari bisa ambil alih, Ibu Sari? Oke, siap. Iya. Siap. Oke, Bu Sari siap? 1, 2, 3. Ibu Ketua, belum terlihat Ibu Ketua. Oh iya, Bu Ketua kemana? Diulang lagi Ibu Ketuanya biar tampil. Oke, diulang Ibu Sari. Umpat yuk. 1, 2. Oke. Oke. Sudah? Ada ide di sini ya. Udah ya? Sudah, Bu Sari? Udah belum Bu Sari? Cuma 2 saja. Udah ya? Bu, fotonya tolong dikirim Bu ya. Fotonya tolong dikirim Bu ya. Saya Andri mau dikirim ke mana? Iya, tolong dikirim Oke, fotonya siap, Bu ya. teman-teman. Teman-teman, saya akan Iya, Bu. membagikan hadiah dari Ines Kosmetik. Isinya ada. Minta dikirim bayar. Oke, teman-teman. Saya akan membagikan goodie bag, 8 goodie bag yang akan bisa menjawab, itu yang akan saya berikan hadiahnya. Oke ya? Siap-siap ya? Aduh, caranya gimana ya kalau rebutan kayak gini? Raise your hand dulu ya. Raise your hand, nanti tolong bantu Mbak Sari, Ibu Sari, mohon bantu ya kira-kira siapa yang duluan atau pilih. Siap, siap. Raise your hand. Siapakah nama? Oke. Siapakah nama Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDM Metro? Silakan yang mau menjawab angkat tangan. Aduh, mati Kak Zoom-nya. Nama Rinda. Harus angkat tangan dulu, yang sudah angkat tangan baru boleh dipilih. Yang pertama angkat tangan Bu Sari. itu Pak Hadi Rianto. Pak Hadi Rianto, silakan Pak Hadi Rianto. Siapa Pak Hadi? Beliau namanya Dr. Muhammad Hatta. Salah. Halo. Masih kurang tepat Pak. Belum Salah tepat ya tuh Pak ya. Bapak yang ada di sini. Oke, selanjutnya Kasih siapa kesempatan yang yang lain, kedua Mbak Sari? Dia Untung SMK kalau mau Muhammadiyah 2 Muntilan, Ibu. Raise hand Oke, di mana silakan sih Pak kalau Untung. nggak ada pilihannya, Hes? Pak Untung? Eko Sahito. Raise Pak hand-nya di Untung? mana sih kok nggak Pak ada Untung? pilihannya? Pak Untung mana Pak Untung? Nih, raise hand ini nih. Ibu Ai, mohon maaf saya mute semua karena berisik, jadi Bu Ai bisa unmute dulu. Oke. Karena terlalu banyak yang ini ya. Iya. Oke, kita panggil Pak Untung. Pak Untung dari SMK mana tadi? Muntilan. Muhammadiyah 2 Muntilan. Oke, silakan Pak Untung. Siapa Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDM Metro? Ah, Pak Untungnya nggak ada, hilang. Pak Untung sinyalnya susah sepertinya, Ibu. Oh, lihat aja lo. Waduh. Oke, jadi kita ini Pak next Untung ya, belum Bu. beruntung. Oke. Kita kasih aja deh Bu, kasihan ya barusan. Oke. Oke, untuk Pak Untung 1 ya, Ibu. Ya, oke. Tolong dicatat ya Bu ya untuk Pak Untung 1. Oke, yang bisa jawab tadi saya lihat Ibu Widi deh.
perempuan ya, Siap. Ibu Widi. Oke, Ayo Bu ya. Widi, siapa Bu Ya, Widi? siap Bu. Namanya Ibu Ana Marinda SEMM. Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PD Muhammadiyah Kota Metro. Oke, selamat buat Ibu Widi Hastuti di Bandung. Selamat ya Ibu Widi. Makasih Bu Ayi. Nuhun. Sami-sami. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu siapakah nama Ketua Pilar RI? Waduh, siapa tuh? Maman Surahman. Kang Aji atuh, Kang Aji. Saya. Bu Sari, maka Bu Sari yang Di Iwan Setiawan. Tadi ada Pak Maman Surahman yang pertama. Pak Maman katanya. Pak Maman, silakan Pak Maman. Bapak Iwan Setiawan, PhD gitu. Ketua Pilar Iwan. RI yang cakep. Ini teh Pak Maman Surahman teh dari Bandung kayaknya ya. Ciamis. Oh, Ciamis. Ya. Anu gaduh terima kasih Pangandaran sudah eta mah. bergabung ya Pak Maman Surahman. Siap. Betul ya Pak Iwan ya? Bos kopi. Ya, betul. Oh ya betul. Dapat Iwan. Pak Maman dapat hadiahnya ya. Oke, Oke, selanjutnya. Siapakah narsum dari Kalimantan Selatan? Kalimantan ya? Iya, dari Kalimantan. Saya. Suderwo. Ibu, mohon maaf. Langsung dijawab Bang Haji. Sebentar. Ini ada Ibu Reski Utami Nasrullah. Ibu Reski Utami Nasrullah. Bu Reski Utami Nasrullah, silakan. Langsung saya dari tadi nggak ngangkat ini, telat nih. Bu Reski, silakan Bu Reski. Bapak Sudirwo. Sudirwo siapa Bu? Bapak Sudirwo Primasada. Pak Sudirwo Primasada. Suderwo Sutejo. Ya, sebetulnya nama Pak Sudirwo ada nggak Pak Sudirwo? Pak Sudirwo AMD.com Serjan SEMM. Betul. Ini maksudnya apa sih di sini? Oke, 90% itu jumlahnya untuk apa? Iya, oke Ibu mendapatkan Tujuannya satu untuk goodie apa bag nih? ya, satu goodie bag dari Ines Kosmetik. Oke, berarti sudah 4 ya. Teman. Ya, Goodie bagnya ditransfer ya. keluar ya. Sudah 4 Oke, Ibu. selanjutnya masih ada 4 lagi. Siapa yang bisa menyebutkan jargon atau salam TV Harmoni? Bu Ayi, sebentar karena Ya. banyak yang sudah raise hand sebelum pertanyaan dimulai, Bu. Jadi bingung. Oke, saya cut dulu semua tangannya ke bawah. Saya buat Oke, lower ya. hand dulu ya, Bapak Ibu. Oke ya, jangan dulu angkat tangan. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan jargon atau salam TV Harmoni? Boleh ikut lagi nggak Bu? Yang Yang udah nggak sudah boleh. ikut belum bisa ya, Ibu. Kasih kesempatan yang lain. Siap Bu, makasih. Ayo, siapa yang bisa menyebut? Untuk apa ya? Ayo, Pak Haji jawab Pak Haji. ayo Pak Haji. Saya Bu Ayi. Bu Sari siapa Bu Sari? Oh, Pak Nanang. Kristiana Apriani. Oh, siapa? Senyum Keluarga Indonesia. Oh, oke. Pak Nanang Abdurrahman. Untuk Senyum Keluarga Indonesia. Oke, selamat buat Pak Nanang. Untuk Senyum Keluarga Indonesia. Ya, betul Pak Pak Nanang. Nanang dapat kosmetik. Buat istrinya ya Pak Nanang ya. Ya. Oke, sudah 5. Bikin kontainer. Istri yang keempat. Ais, Oke. Pak Haji. Saya yang nanya nih, terakhir. Ais. Siapa? Pak Dirwo. Ya, saya mau kasih pertanyaan. Nanti Pak Dirwo untuk yang LM Pak Dirwo. Ya. Oke. Ini masih goodie bag ya. Yang goodie bag. Yang LM nanti ada 3 pertanyaan. Silakan nanti Pak Dirwo ya, Pak Dirwo, Pak Iwan dan Pak Adi yang memberikan pertanyaan. Ya. Oke. Jadi tadi udah 5 ya, Mbak Sari keluar. Yang udah Ya, dapat berarti sudah. nggak dapat Sudah LM ya. 5. Yang udah dapat nggak dapat LM ya. Iya, nggak dapet. Oke. Jadi apresiasi tadi untuk 3 orang ya.
3 orang yang sudah bertanya tadi. Ibu apa Bapak ini? Sierra Sailendra, terus Pak Abokosim, dan Bapak Jaya Rianto. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi sudah habis ya untuk kosmetiknya, sudah habis. Lalu tinggal yang LM-nya. Silakan Pak Sudirwo. Baik, pertanyaannya mudah. Mudah saja, nggak tahu jawabannya. Dari materi saya tadi ada slide yang terkait mengenai peraturan dari UMKM dan ekonomi kreatif. Tolong disebutkan undang-undang UMKM dan juga undang-undang ekonomi kreatif. Terima kasih. Lampung, Wing, Bandar Lampung. Ya, tolong sebutkan undang-undang UMKM ya dan undang-undang ekonomi kreatif. Wing, Bandar Lampung. Wing, Bandar Lampung. Udah ada angkat tangan tuh. Belum ada yang raise hand, Ibu. Ini nih, Bu, Pak Wing, Pak Wing. Pak Wing. Pak Wing. Silakan, Pak Wing Wisanggeni. Ya, terima kasih. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. itu undang-undang apa, Pak? Tentang ekonomi kreatif, Pak ya. Nomor 24 Tahun 2019, Pak. Betul. Selamat, Pak Wing. Selamat Pak Wing Wisanggeni mendapatkan hadiah dari Kirana Gold LM Murni ya, Mini ya, LM Mini, Ibu. LM Dari Mini. mana, Pak Wing? Dari mana, Pak Wing? Bapak Wing. Lampung, Pak. Oke, Pak Wing nanti bisa chat langsung ke Bu Sari ya, Iya, iya. atau ke panitia. Oke, Ya, terima kasih. Pak Iwan mau memberikan pertanyaan, Pak Iwan? Saya? Iya, silakan. Oke, saya mau jawab pertanyaan dulu. Ada beberapa di Zoom chat belum dijawab ini. Saya akan Banyak jawab banget pertanyaan sih. dulu ya. Banyak banget. Ya, cuman ini ada beberapa yang bisa digabung sebenarnya. Tips untuk penjualan makanan siap saji untuk meminimalisir kerugian saat penjualan di masa pandemik sebenarnya. Sebenarnya yang paling aman adalah gunakan sosial media. Terus jangan lupa kita pakai yang kalau dibilang masyarakat sekitar. Jadi yang namanya marketing mouth to mouth itu penting. Karena via Renal Kasali itu begitu ya, mulut ke mulut gitu. Jangan mulut ke mulut beneran, tapi mulut ke mulut bahasanya gitu. Nah itu akan lebih penting. Terus tips menjual alat kosmetik di saat orang malah lebih banyak beraktivitas di rumah. Ya sebenarnya kalau alat kosmetik mah nggak usah jauh-jauh, namanya bulu mata aja. Orang di rumahnya tetap pakai bulu mata. Kan gitu modelnya. Coba lihat mak-mak tuh, pasti begitu. Bulu mata aja dipikirin. Ya ada yang murah, ada yang 15.000, ada yang 20.000, pasti beli gitu. Apalagi kalau yang make itu keren gitu modelnya. Jadi nggak ada masalah. Tipsnya, coba yang jualan itu pakai. Mukanya nggak usah dikasih tahu. Gitu. Terus Kalau nggak berikutnya. bisa pakainya nanti bisa belajar dari saya. Ya, ada tutorialnya itu, lebih aman. Terus berikutnya adalah kalau misalnya teknologi informasi tadi sudah dibahas oleh Pak Adi. Berikutnya tentang bagaimana kalau dilihat tadi Pak Joko nanya sebenarnya memberikan motivasi kemauan pemuda-pemudi untuk mau mengikuti program UMKM yang kita lakukan. Biasanya susah kalau diajak. Sebenarnya jangan diajak mereka. Diajaknya mereka bukan dikasih kalau dibilang diikutsertakan dengan produk nyata kayak orang mau ngapu misalnya diajak nih. Sebenarnya kalau dibilang tadi kalau ada misalnya jualan ulat dan lain-lain, jualan seperti itu. Karena contohnya yang saya kemarin training di Kementerian Pertanian itu ada yang namanya burung puyuh. Itu bisa dibayangkan omsetnya sangat luar biasa. Dengan misalnya dia dilakukan dengan kandang-kandang yang bersih itu nggak ada masalah sebenarnya. Diajak dulu. Yang jadi masalah adalah dikasih wacana. Kita nih kadang gini, hidup susah itu ditemenin. Kan gitu. Susah tuh kasih tahu mereka bahwasanya ya susah jangan ditemenin. Kadang kita susah ditemenin kan gitu. Repot kalau susah ditemenin. Diajak bahwasanya bicara nih modelnya. Ini caranya kan gitu modelnya. Jadi kalau ngajak peserta biasanya ini nggak ada untungnya. Memang nggak akan ada untungnya kalau kita bicara langsung. Gitu teman-teman semua. Terus ini sudah ada. Saya akan kasih pertanyaan sebenarnya. Gampang aja kalau saya. Pertanyaannya, saya punya jargon apa? Pertanyaannya itu. Saya jawab Bu Ai.
Saya jawab, Saya jawab udang nomor pertama. Bersenang-senang. Udah berapa kali tepuk tangan nih nggak dapet nih. Silakan. Oh, ada panitianya itu yang jawab. Bu Sari, silakan Bu Sari. Ya, Ibu, itu tadi ada Pak Aji Ahmad, Bu. Pak Aji, ayo silakan Pak Aji. Atau Kak Aci ya, mah. Boleh nih, sahabatnya nih boleh. Oh, sahabatnya Pak Iwan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, boleh. Oke. Ya, bersenang-senang lah. Ya, betul. Salah, Jargon Pak. saya adalah Salah, masih bersenang-senang. kurang, Pak. Satu lagi, ada satu lagi. Instruktur bersenang-senang. Ya, di sini kan nggak ada instruktur ya. Di sini semua sama. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke, selamat buat Pak Haji. Saya dari tadi ngangkat tangan nggak dijawab nih Pak. Ada Oke, lagi? silakan Jargonnya loh, jargon. Satu lagi nih. Siapa yang beruntung mendapatkan mini gold dari Kirana Gold? Silahkan Mas Adi memberikan pertanyaan apa? Apa ya? Gue mau ngasih tanya apa ya? Atau Ibu Ketua barangkali? Ibu Ketua aja, Ibu Ketua. Ya, Ibu Ketua, Bunda. Oke. Bapak Ibu, untuk absensi kita sudah matikan, jadi sudah tidak bisa lagi isi absensi ya. Jadi yang di peserta di dalam sini yang masih belum isi absensi siapa ya? 1, 2, 3, Bun. Ada ya? Kalau Saya, sudah Pak. tidak. Masih ada ya, masih ada Pak Ahmad Rozali ya. Oke, Pak Ahmad Ya, Rozali. saya Bun. Sudah di absen, Pak. Silakan isi kembali, ini tanggapan saya buka. Dan form evaluasi ya. Oke, form evaluasi juga diisi. Tolong diisi juga. Oke, nampaknya Bu Ketua lagi sibuk, Pak Mas Adi. Bisa diwakili sama Mas Adi. Mbak Ayi aja, Mbak Ayi. Bayi aja. Bayi. Mbak Ayi aja, Mbak Ayi. Oke, siapakah Bayi karena udah sponsor lewat yang jam 11. Iya, Bu. Siapakah sponsor yang memberikan LM? Nah, itu benar. Saya. Ini yang pertama raise hand ada Pak Hasan. Pak Hasan Sajili. Dari mana Pak Hasan? Kirana Gul. Habis nih. Ini habis nih sama metodologi 4 nih. Kirana Gol. Kirana Gul. Oke, selamat buat Pak Hasan. Selamat ya Pak Hasan mendapatkan mini goldnya dari Kirana Gold. Oke, jadi dengan berakhirnya tadi hadiah utama dibagikan kepada para peserta, saya juga ingin Ibu Ketua untuk memberikan secara simbolis penyerahan sertifikat kepada para narasumber. Di mana itunya Pak Adi? Kemarin sudah saya share ke Ibu ya untuk ini. Iya, untuk silakan sertifikatnya. Ibu Ketua untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Sudirwo, Pak Iwan, dan Pak Adi. Silakan. Pak Iwan, mana Pak Iwan? Bisa dinyalain lagi ya Bapak Iwan kameranya. Saya coba print screen lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah wajah dan suara saya tampak dan terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Teteh, sorry Teteh, terima kasih banyak. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sertifikatnya kita serahkan semuanya kepada peserta. Brother Adi, sertifikatnya bisa ditampilin nggak ya? Siap. Sebentar. Lagi. Oke. Ini sorry banget karena saya sambil ada bimbingan mahasiswa 2. Oke. Saya serahin dulu ke Bapak Iwan. Sebentar. Lagi saya buka, Bunda, sabar. Langsung di print, langsung di share screen aja Pak. Iya, ini lagi share screen. Oke, sambil menunggu share screen-nya, saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung acara ini.
karena acara ini tidak akan terselenggara tanpa kerjasama dari teman-teman semua. Kami berikan kepada Pak Iwan Setiawan sebagai narasumber. Kami berterima kasih. Jangan kapok Bapak, kami membutuhkan Bapak untuk coaching teman-teman saya, juga saya sendiri, dan terima kasih untuk hari ini. Kemudian yang kedua, kami berikan juga kepada narasumber yang kedua. Bapak Sudirwo. Bapak Sudirwo, AMD, KOM, SEMM, CSTMI, Masya Allah, ini masih kurang panjang kali Bapak. Terima kasih Bapak atas berkenannya Bapak untuk menjadi narasumber kami. Dan yang ketiga tentu kami berikan kepada brother saya yang warna kulitnya agak putih kehitaman. Siap Bunda. Doadi. Terima kasih banyak. Teteh, terima kasih banyak semua peserta hari ini. Thank you banget. Kita nantikan untuk coaching. Di Sabtu mungkin kita bisa ketemu lagi. Atas nama Majelis Ekonomi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu, be positif, dan ayo terus kita gerakkan bisnis kita. Assalamualaikum. Teteh, I love you. Sebentar Bunda, itu yang isi evaluasi ada yang belum mungkin? Ada yang sudah ada yang belum? Jadi sebelum kita tutup, tolong teman-teman yang belum mengisi form evaluasi, tolong diisi form evaluasinya, karena kalau tidak diisi, peraturan dari panitia katanya tidak akan diberikan sertifikatnya. Jadi tolong diisi untuk feedback kepada kami, agar kami bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan kami di masa yang akan datang. Oke, dengan berakhirnya pembagian. Iya, saya ucapkan juga terima kasih kepada para sponsor, yaitu Kirana Gold, Ines Cosmetic, Ayulinda Entertainment, Primasada, Metro Techno Solution, Manusia Tanpa Batas, TV Harmoni untuk Senyum Keluarga Indonesia, dan Foodiki. Kami selaku panitia, selaku pribadi, Ayulinda, mohon diri, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman semua, mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali, tetapi ini adalah awal dari kita untuk melangkah demi kemajuan umat kita di bidang UMKM dan penggiat pendidikan. Terima kasih, saya mohon diri, Bro Adi, teman-teman semua, Ibu Ketua, terima kasih atas perhatian semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena di sini banyak sekali teman-teman saya yang bergabung di sini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Ketua sekali lagi atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat yang lain kalau ada yang mau komunikasi, ada WA. Sayang tidak bisa isi sertifikat sudah masuk ya. Linknya tidak bisa dibuka. Ya, sertifikat sudah masuk. Thank you banget. Assalamualaikum. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak live, yang setia. Ya, metodologi 4 nggak boleh live. Bisa. Mohon izin live Bapak Ibu. Iya, silakan. Silakan, terima kasih. Bu Dewi Riana dari Bandung, terima kasih. Ada Pak Semni dari Kendari. Mohon izin, ini dari Bekasi, Maulid. Terima kasih Ibu dari Bekasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nurana. Ya. Terima kasih Ibu. Ibu Nurana, terima kasih banyak. Pak Gabriel jangan keluar Ibu dong. Siti, Ibu Tin, terima kasih. Halo, saya dapat sinyal. Uji berisik. Bapak Untung. Terima kasih Bapak Maman, Untung. mana Pak Maman? Pak Ahmad Rozali, Pak Ahmad Rozali sudah ya? Sudah ngisi ya? Pak Ahmad Rozali. Ini ada teman-teman kita dari metodologi 4, ini luar biasa nih berkumpul semua di sini. Assalamualaikum. Ada Pak Nanang, ada Cynthia. Pak Nanang. Kita bisa reuni di sini ya, alhamdulillah. Ayo, Om Sam, apa kabar Om Sam? Ada Bos Hasan Sajili. Ya, ada Bos Hasan. Bos Hasan mau di ini hadiahnya bisa metodologi 4. Pak Haji mana Pak Haji? Ada tuh Pak Haji tuh. Haji mah pundungan. Ngopi kan dia Pak Haji dan Pak Nana. Nggak dapat kosmetik, aduh sayang
Puri Adanya tukar, dipakai kita sorangan. boleh. Bu Ai, materinya apa bisa di-share, Bu? Oke, materinya sudah saya ini sudah masuk ke link tadi, tapi ketimpa kayaknya.